Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang pertama-tama, tidak lupa penghormatan saya kepada Bapak Wakil Mahkamah Syariah ini dan Bapak Sekretaris, para yang mulia, beserta pejabat fungsional dan struktural semuanya, karyawan Mahkamah Syariah PD yang saya hormati. Ya ini enggak masuk semua Pak ya, enggak seru kali ini. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana oleh beliau yang telah memberi kesempatan kepada kita semua, alhamdulillah bisa berkumpul di aula Mahkamah Syariah ini. Gimana Pak Nur? Pokoknya kalau saya udah berdiri yang lain pasti kan? Nah, selawat dan salam mari kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kegelapan yang alam terang menderang yang begini rupa. Jadi sebenarnya kalau saya mikir-mikir sendiri Pak, Bintal ini yang sebenarnya apa ini Pak? Bintal, bimbingan mental, maksudnya mentalnya yang dibimbing atau mau disuruh ceramah Pak? Ini nggak apa-apa Pak, suka-suka Bapak. Ya. Karena saya memang ini bukan yang adakan Pak Waka Mahkamah Syariah ini, bukan. Ini saya lihat ini hampir seluruh Indonesia, di pengadilan agama, di Mahkamah Syariah. Cuman hari ini saya bintalnya nggak pakai baju putih Pak. Biasanya bintal baju putih, tapi nggak apa-apa, lain daripada yang lain. Jadi saya akan membahas sedikit, mungkin kita karena terjadi intensi pemerintah, masalah rezeki kita tidak sama. Mungkin itu nanti terserah Pak Wakil lah, mau ambil judul apa kan. Yang penting gaduh-gaduh ini Pak. Jadi ini udah hidup ya kan? Nah, yang penting itu. Karena ini teman-teman, Bintal ini bukan di Mahkamah Syariah ini yang dilihat ini, seluruh Indonesia ini. Saya lihat kemarin saya buka YouTube Pak Jamhur, kan kelihatannya kan. Gak ada yang lain, Pak Jamhur lagi kan. Jadi ini Pak Ketua Mahkamah Agung juga nonton Pak ya. Jadi jangan ngomong sembarangan. Apalagi ini bulan-bulan menakjubkan ini, bulan Oktober, TPM akan keluar ke depan ini. Jadi ya saya harap kepada teman-teman yang lagi nggak betah di sini mungkin keluar TPM. Tapi masalah ngantar nggak ada, nggak tahu itulah. Jadi ini mungkin kita nunggu aja siapa yang keluar TPM. Jadi judulnya rezeki itu tidak bisa ditiru. Walaupun usaha kita sama, walaupun dagang kita sama, walaupun tempat kerja kita juga sama, hasil yang diterima akan berbeda. Ya mungkin Pak Islah, Pak Waka, saya kan. Jadi yang pasti jangan merendah hati. Jangan sampai, oh saya kecil, saya gede ya. Jangan begitu. Nah, ya Pak Islah ya. Bisa beda pada jumlah nominal uangnya. Bisa juga berbeda pada rasanya dan ketentraman dalam hati kita. Semua itu bermuara dari kasih dan sayangnya Allah Ta'ala. Siapa yang takut dia akan mendapat, siapa yang berani hidup berarti akan mendapat kemuliaan. Ya, berarti ini kan orang hukum semua, jadi harus cepat-cepatlah memikirnya sendirian. Bukan banyak tapi berkahnya yang menjadikan hidup itu cukup dan mencukupi. Sudah digariskan setiap jarinya manusia bahwa siapa saja yang diberi hidup
pasti diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ceramah itu udah sering sama keluarga, jadi saya ya ulang-ulang aja. Jalan penghidupan manusia sudah disiapkan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan sekitarnya, seperti halnya udara yang senantiasa dihirup setiap hari oleh manusia. Namun terkadang manusia suka gelap mata, suka gelap hati, yang jauh dari raganya terlihat berkilau dan berseri, melambat-lambat, sehingga sesuatu yang dekat yang menjadi tanggung jawab ini dilalaikan dan disia-siakan, seakan-akan dia tidak berguna sama sekali. Jadi rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal kurang untuk mencukupi kebutuhan manusia dari lahir sampai meninggalnya. Namun untuk menuruti keinginan manusia yang tidak ada batasnya, rasanya semua itu menjadi sempit, menjat ruwet dan pikiran, dan kadang jadi kusut di hati. Ada nasihat yang sangat bijak, apa yang Anda jalankan, apa yang belum ada, jangan diharap-harap. Jika itu sudah ditakdirkan untuk kita, niscaya kita akan mendapatnya. Jika tidak, berarti bukan jatah kita. Apalagi jika kita merebut hak orang lain dengan cara yang buruk. Itu yang akan membuat hidup kita sengsara, penuh angkara murka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpah kepada kita rezeki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Intinya kita harus selalu bersyukur. Apa yang kita dapatkan sehari-hari, sebulan, setahun, kurang atau lebih, yang pasti kita selalu bersyukur. Pekerjaan yang kita keluhkan mungkin tidak membuat kita kaya, tapi setidaknya membuat kita lebih beruntung daripada mereka yang terdampar di pinggir-pinggir jalan. Tabungan kita yang tidak seberapa, bahkan tidak ada saldonya, mungkin membuat kita pusing 7 keliling, tapi setidaknya membuat kita lebih tenang dibandingkan mereka yang punya hutang berjuta-juta. Jadi ini nggak perlu panjang, ada sedikit lagi. Ini menyingkatkan waktu untuk maulid. Jadi bersyukur adalah menganyakan dengan banyak beramal, tidak peduli dengan untuk tanpa harta. Orang jauh hidup sederhana karena ia terasa hambat. Tapi orang yang pernah memikirkan, menikmatinya hidup sederhana akan terus menyederhanakan kehidupan. Semoga kita semua bermaksud golongan manusia yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.